Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar anak-anak? wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu, sehat. Sekarang Bu Guru mau cek kehadiran dulu ya sebelum kita berdoa. Ya, Bu Guru mulai dari Danis. Iya. Oke, agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan baik, kita awali dengan berdoa. Hari ini dipimpin oleh Ananda Nidi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Nidi yang sudah memimpin doa kita hari ini. Nambah rasa nasionalisme kita terhadap Indonesia. Untuk hari ini kita akan belajar tentang globalisasi, ya. Tujuan pembelajarannya yaitu dengan mengamati teks eksplanasi dan berdiskusi, siswa mampu mengumpulkan informasi penting dari teks. Kemudian, tujuan yang kedua adalah dengan membaca teks eksplanasi, tema yang sekarang adalah globalisasi di sekitarku. Sekarang Bu Guru mau cek dulu nih. Silakan amati berbagai produk yang ada di sekitar kalian. Nidi, apa yang kamu punya Nidi? Kipas angin. Ada made in apa nih? Buatan dari mana? Cina. Nah, kamu dapat apa, Vin? Jam. Ini buatan dari mana, Vino? Cina. Baik. Terima kasih, ini perwakilan yang ada di sekolah. Sekarang Bu Guru mau cek perwakilan yang ada di rumah ya. Zaza dapat? Jam. Ternyata jam juga. Tangan juga ya. Buatan mana itu, Za? Buatan Jepang. Kemudian ada jam tangan tadi. Kemudian ada HP ya biasanya. Kemudian ada mobil, karet dari Turki. Nah, di sini ternyata kecanggihan teknologi dan komunikasi semakin memudahkan interaksi antar manusia, ya. Saat menyaksikan televisi, kita bisa menyaksikan peristiwa yang ada di belahan dunia. Perkembangan teknologi ini mempercepat proses terjadinya globalisasi. Teknologi komunikasi yang canggih berperan dalam menyebarkan informasi ke penjuru dunia. Globalisasi apa sih Bu? Ya, globalisasi, istilah globalisasi ini berkaitan erat dengan globe. Nah, sehubungan dengan itu muncullah istilah globalisasi. Ya, secara sederhana ternyata globalisasi dapat diartikan sebagai mendunia. Jadi, pengertian globalisasi adalah menyatunya negara-negara yang ada di dunia menjadi satu negara yang besar tanpa mengenal batas. Bagaimana sih peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Oke, promosikan angklungku dunia menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri se-ASEAN. Tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011. Oke, malam di Hotel Nusa Indah Bali ya. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung ya. Interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Apa sih bentuk kerjasama di bidang budaya? Coba dibacakan Takib yang pertama. Memperkenalkan negara-negara anggota melalui lembaga pendidikan atau sekolah. Ya, Mengadakan festival dan pekan film. Mengadakan pertukaran acara televisi dan radio. Oke, betul. Terima kasih Takif sudah bantu membacakan ya.
Bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Ya, ayolah kita diskusikan. Nah, berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dan melalui layar televisi pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama. Kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat besar. Ini adalah teks eksplanasi. Ya, teks eksplanasi ilmiah. Pembangkit listrik tenaga air memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukan televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara. Pertama, masuk melalui pintu. Yang kedua, yang diatur oleh kartu pengaman. Tiga, air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. 4, air di dalam pipa pesat. Baik, terima kasih Vito. Ternyata teks eksplanasi ini terdiri dari topik masalah atau disebut juga dengan pernyataan umum. Ada pernyataan umum di sini. Nah, di paragraf 1 tadi ada topik masalahnya yaitu peran penting listrik di era globalisasi. Ternyata di paragraf keduanya ada deret penjelasnya. Ada yang menjelaskan tentang topik masalah tersebut. Ketiga adalah kesimpulan dari paragraf itu. Nah, turbin dan generator menjadi komponen utama pada pembangkit listrik. Ada sumber yang paling mudah. Ya, kalian bisa lihat banyak di sekitar kalian yang menggunakan energi ini, yaitu adalah dari baterai. Ini ada sumber energi yang kita ambil dari baterai. Ya, dari baterai ini, nah, ada kutub yang positif dan ada kutub yang negatif, betul. Ternyata kalau kita gabungkan dari baterai ini, ada bohlam, ada pitingnya di sini, kemudian ada kabel. Ternyata kalau kita gabungkan antara kutub positif dan negatifnya, ini bisa menghasilkan sebuah energi listrik. Ya, lampu ini bisa menyala dengan bantuan sumber energi yaitu dari baterai. Ya, kita lihat di sini ternyata lampunya menyala. Nah, kalau bentuknya seperti ini, ternyata dia juga bisa menghasilkan energi listrik. Dari baterai ini bisa menghasilkan energi listrik. Ya, kalau ini, nah, ini juga sama ya, menyala ya, dari kutub positif dan negatif digabungkan membentuk seperti ini. Ini akhirnya akan menyala. Ya, siap ya? Sudah disiapkan alat-alatnya? Oke, kita lihat ya. Di sini ada Farel. Farel coba membuat. Siap, kita lihat di sini ada Nila. Nila juga mencoba. Silakan Nila. Oke, sip. Oke, di sini Nidi sudah hampir selesai nih prosesnya. Ya. Oke, Aulia coba merakit ya. Oke. Oke. Coba silakan Vino. Oke, sip. Menyala dengan baik ya. Oke, good job Vino. Bu Guru kasih hadiah satu buat Vino. Ya, siap. Lagi di sini ada Adit. Wah, Adit sudah Adit. Nyala, Adit, silakan dinyalakan. Wow, Adit pahala. Wow, Adit. Wow, Cahayanya terang sekali ya. Kenapa ini? Coba Iya, kita lihat. Cahayanya Adit sangat terang lampunya. Karena itu orang Kita paling lihat parah. kenapa dia? Pahala itu Bu. Kalau Puri emang agak gelap. Karena katanya ini paralel. Oke, silakan Bintang. Wah, hasilnya Bintang Paralel menyala itu. dengan baik ya. Oke. Ya udah, Iya, saya ternyata paralel bisa. aja. Bintang bisa menghasilkan energi listrik dengan baik. Baik, selanjutnya kerjanya rapi dan cepat ya. Mana Takif? Sudah menyala dengan baik itu? Sudah. Sudah. Oke, baik. Terima kasih Takif. Oke, baik Nila, Nindi hampir selesai sepertinya ya. Udah, coba angkat tangan yang sudah selesai. Oke, seru ya ternyata ya. Bikin begini, praktek begini membuat kalian jadi kreatif. Bagaimana dia bisa menghasilkan listrik? Ambil alat belajar kalian, silahkan
buka lembar kerja. Lembar kerja Bu Rida share di course 6 Arafah. Silakan kerjakan lembar kerja peserta didik. Lembar kerjanya waktunya Bu Rida kasih waktu 5 menit. Ya, silakan di course 6 Arafah. Silakan dikerjakan LKPD globalisasi. Kayaknya, alhamdulillah di sini semangat nih. Bu Guru selalu lihat 6 Arafah semangat untuk belajar. Ya, itu awal yang bagus ya. Itu awal yang bagus untuk belajar punya semangat dulu. Jadi insya Allah semuanya dimudahkan. Ya. Farel. Digaris bawahi mana yang termasuk dengan pernyataan umumnya, kemudian mana yang deret penjelasnya. Oke, Adit sebentar lagi selesai. Halo. Paragraf 1. Listrik memiliki peran penting bagi globalisasi. Paragraf 2. Deret penjelasnya, air masuk ke tangki. Bulannya komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Silakan masih sama di course 6 Arafah. Silakan kerjakan evaluasinya. Apa, Pin? 7. Kalau sudah boleh langsung disubmit. Kita lihat LMS-nya. Ada di situ teksnya. Oke, di sini ada yang sudah selesai. Ada Danis, Adit, Zaza, Azam, Vito, Nidi, Rasya. Ya, alhamdulillah di sini nilainya ada yang 80, di Zaza 90. Apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Udah ada games nih. Nah, ini adalah games papan pintar. Nah, ada games papan pintar. Papan pintar ini adalah pengembangan tadi sebetulnya. Bu Guru buat dari sumber energi yang dari baterai. Siapa yang bisa menjawab ini? Caranya gimana, Bu? Jika jawabannya betul, maka lampunya akan menyala. Contoh di sini. Komponen sumber energi pada lampu senter adalah, nah di sini ya. Jadi dia menyala. Ya, kalau kita hubungkan dia menyala berarti jawabannya betul. Alat pemutus dan penyambung arus listrik dinamakan apa? Yuk, maju ya. Ya, silakan Nidi. Nomor 3. Oke. Untuk Nidi terdiri dari 3 ya. Apa saja tadi? Pernyataan umum. Kemudian yang di rumah ada apa lagi tadi? Ada penjelasan, ada deret penjelas. Terakhir ada kesimpulan. Terus ada energi listrik yang kita pelajari. Kemudian ada sumber yang mudah didapat yaitu dari baterai. Kemudian untuk yang IPS-nya tadi apa? Ya, peran Indonesia dalam globalisasi di ada dalam sosial budaya. Baik, gimana pelajaran hari ini Menyenangkan, Bu. Baik, Zaza, bantu Bu Rida pimpin doa. Bersiap berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak satu-satu ya. Salamannya cukup seperti ini. Di depan ambil hand sanitizer-nya. Baik, dimulai dari kelompoknya. Dani, silakan berdiri.